Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan di sini ya, gue akan bahas tentang indikator lagi tentunya. Tetapi indikatornya berbeda dari yang kemarin minggu lalu gue bahas. Jadi 2 minggu terakhir kita ngomongin tentang momentum indikator. Tetapi minggu ini gue akan balik lagi ke trend following indikator teman-teman. Tetapi trend following indikatornya yang akan gue bahas ini itu unik ya. Karena dia tidak hanya sebagai trend following indikator, tetapi dia lebih versatile teman-teman. Jadi dia bisa menjadi momentum indikator juga at the end nantinya. Dan juga dia yang penting bisa jadi volatility indikator atau dia bisa ngasih tahu seberapa cepat atau seberapa masif pergerakan yang terjadi di market. Dan ini bisa menjadi hal yang menarik banget buat kalian, terutama buat kalian yang oportunis dan juga buat kalian yang tradingnya mungkin lebih ngarah ke ke intraday trading sampai ke scalping ya, karena ini dibutuhkan juga. Oke. Nama indikatornya apa? Nama indikatornya adalah Bollinger Band, teman-teman ya. Kenapa Bollinger Band ini menjadi menarik? Ya karena indikator ini tuh ternyata dia bisa berfungsi sebagai 3 indikator atau 3 tools sekaligus, teman-teman. Yang pertama tentunya yang menjadi prinsip dasarnya ketika John Bollinger membuat indikator ini adalah sebagai alat untuk mendetek yang namanya trend itu mau ngapain gitu ya. Itu fungsi yang pertamanya. Kemudian yang fungsi keduanya itu adalah dia sebagai volatility indicator, teman-teman ya. Jadi dia bisa ngasih tahu kapan market ini, keadaan kayak gimana market ini ketika market ini sedang flat-flat aja, tidak mau bergerak terlalu banyak. Dan kapan dia market ini bergerak yang range-nya itu yang lumayan besar-besar gitu. Dia bisa ngasih tahu kita hal itu. Dan yang ketiga nantinya itu ujung-ujungnya dia bakal jadi momentum indikator. Karena apa? Karena indikator ini bisa ngasih tahu kita kapan the best way-nya untuk masuk atau enggak gitu loh ya. Jadi itu adalah kenapa yang menjadikan si Bollinger Band ini unik. Dan kemudian teman-teman ya, yang kalian harus tahu lagi, Bollinger Band ini teman-teman ya, itu komponennya itu ada 3. Oke, gue langsung saja praktekkan di sini teman-teman ya, cara untuk memasukkan atau membuat Bollinger Band di chart kalian. Ini sengaja chartnya polos, yang moving average-nya sudah gua delete. Kenapa? Karena moving average sama Bollinger Band itu memiliki fungsi yang sama ya, sebagai trend following indicator. Jadi kita harus pakai salah satu aja. Sekali lagi, kalian tidak perlu numpukin indikator yang sama jenisnya ke dalam satu chart. Itu yang mau gue selalu tekankan. Seperti yang kemarin juga gue jelasin, kalau yang RSI itu dan stokastik kan mirip-mirip, sama lah, hampir bisa dibilang tuh mirip, cuma beda sedikit aja. Itu kalian gak perlu pasang stokastik dan juga RSI bersamaan, kalian cukup pilih salah satu aja. Begitupun juga dengan Bollinger Band dan juga moving average, kalian tinggal pilih aja yang sesuai dengan karakter kalian, sesuai dengan style kalian ya. Jadi sekali lagi langsung aja kalian tinggal pencet insert untuk bikin ya, insert terus kemudian ke indikator seperti biasa. Kemudian kalian ke trend, kalian pilih Bollinger Bands, oke? Nah, teman-teman, ini adalah parameter yang akan muncul ketika kalian ngeset yang namanya Bollinger Band. Yang pertama itu seperti biasa ada period, teman-teman, karena memang basisnya untuk menghitung atau formulasi si Bollinger Band ini memang sangat-sangat mirip dengan moving average. Dia menghitung dari berdasarkan range jumlah kenaikan atau penurunan dari candle itu dihitung dari waktu tertentu ya. Jadi kalau misalnya periodnya 20, berarti dia mengambil rata-rata dari 20 harga ke belakang atau 20 candle ke belakang. Kalau misalnya kita ganti ke 50, nanti berarti dia menghitungnya 50 candle ke belakang rata-ratanya. Itu pertama yang kalian harus perhatikan. Yang kedua, deviations, teman-teman ya. Deviations itu adalah jarak dari moving average yang di tengah atau mid band-nya ke atas dan yang ke bawah. Dan deviation ini bisa diubah-ubah. Tapi kalau saran saya, kita tidak usah ubah-ubah, kita stay di angka defaultnya yaitu di 2 ya. Untuk periodnya sendiri kalian bebas pilih berapa. Kalau misalnya saya biasanya pakai 21 atau 34 teman-teman ya.
Di sini saya akan contohin 21 aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau leave ini standar, ya itu silakan, karena sebenarnya 20 dan 21 itu tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan ya. Jadi kalian tinggal bebas aja. Nah, terus kemudian kalian bisa ganti warna. Di sini saya sarankan warnanya harus yang kontras dengan backgroundnya. Kemudian agak dikasih tebal sedikit biar nanti kita bisa lebih jelas melihatnya. Nah, kalau misalnya sudah semua, kalian klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi Bollinger Band ini dia memiliki 3 komponen yang kalian harus tahu. Yang pertama itu adalah yang namanya mid band. Itu adalah garis atau kurva yang kalian lihat di tengah ini teman-teman ya. Yang gambar gelombang yang di tengah ini namanya mid band. Kemudian yang ada yang namanya upper band ya. Upper band itu yang di atasnya teman-teman, yang di atas ini. Dan kemudian itu ada yang namanya lower band di bawah ini, itu namanya lower band. Oke. Nah, itu adalah komponen-komponen dari Bollinger Band yang harus kalian pahamin. Oke. Nah, kemudian ya berikutnya yang kalian harus tahu lagi tentang si Bollinger Band ini adalah tentang fallacy-nya atau kesalahan-kesalahan yang biasa digunakan orang. Bollinger Band ini akan menjadi tidak efektif kalau misalnya kalian itu hanya menggunakan cara entry kayak misalnya ketika dia kena di Bollinger bawah atau di lower bandnya, harganya kena situ, kalian bersiap-siap untuk buy gitu ya. Itu salah banget teman-teman. Hal itu bisa dibuktikan kalau misalnya kalian lihat tren harganya seperti ini ya. Dia nempel terus di bawah, terus dia tidak reverse ya. Dia malah ke bawah terus ya. Harusnya yang benar itu adalah kalian harus berpikir kalau misalnya dia bisa mepet di lower bandnya ini, berarti tekanan bearish-nya itu lagi besar. Oke, seperti itu. Ada caranya untuk melihat bagaimana untuk kita menjadikan Bollinger Band ini reversal entry. Nanti saya jelasin caranya, oke? Sebaliknya kalau misalnya dia bergerak ke atas dan dia mulai menyentuh yang atas ini, berarti dia tekanan bullish-nya tuh kuat, oke? Seperti itu. Tetapi kita balik lagi dulu ke prinsip dasarnya. Tadi tuh fallacy-nya seperti itu. Jadi jangan gunakan Bollinger Band ini semata-mata tanpa menghiraukan apapun yang lain. Kalian hanya menggunakan seperti itu nggak boleh. Nah, sekarang gimana cara untuk menggunakan Bollinger Band, teman-teman ya? Tadi saya bilang Bollinger Band ini bisa digunakan menjadi beberapa indikator, seperti yang pertama trend following, yang kedua volatility, dan yang ketiga momentum. Nanti saya jelasin tiga-tiganya ya. Saya mulai dulu dari yang pertama, trend following. Gampang banget caranya, sama seperti moving average, kita tinggal melihat arah tendensi dari si garisnya ini, terutama middle bandnya teman-teman yang di tengah ini ya. Jadi kita harus perhatikan yang di tengah ini seperti apa. Kalau misalnya di tengah ini itu dia cenderung bergeraknya naik dan dia continuous membuat yang namanya higher low dan juga higher high, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ini dia cenderung dia high-nya di sini ya, kemudian dia membentuk high lagi di sini, dia membentuk lagi high di sini, ya dia membentuk lagi high di sini. Kalian bisa perhatikan dia high-nya itu selalu makin lama makin tinggi ya di bandnya ini ya, atau di garisnya ini dia membuat high atau cekungan yang lebih tinggi. Begitupun juga dengan low-nya juga dia dibuat lebih tinggi. Ini low yang pertama di sini, kemudian low yang kedua di band yang sebelah sini ya, kemudian kalian lihat di sini. Nah, ini kan dia makin lama makin tinggi juga, berarti itu tendensinya adalah dia itu bullish teman-teman trennya ya, karena dia makin lama membuat high yang lebih tinggi dan juga low yang lebih tinggi. Ataupun kalian sesimpel ngelihat kalau misalnya dia low sama high-nya nggak kebaca, kalian masih bingung bacanya, kalian lihat aja arahnya. Kalau misalnya garisnya ini semakin lama condongnya itu miring ke atas teman-teman ya, itu berarti trennya lagi naik. Kalau misalnya dia flat teman-teman, bentuknya seperti ini, contohnya dia flat ya, rada flat di sini, itu berarti lagi sideways. Dan kalau misalnya dia arahnya ke bawah seperti ini, berarti dia cenderung untuk bearish ya. Nah, itu adalah cara basic untuk mendetek yang namanya tren dengan menggunakan Bollinger Band ya. Jadi fungsi yang pertamanya seperti itu untuk mendetek tren dengan Bollinger Band, caranya seperti itu. Nah, yang kedua sebagai volatility indicator teman-teman. Jadi ternyata si Bollinger Band ini bisa ngasih tahu kita kapan market ini mau gerak dan kapan market ini tidak mau bergerak. Maksud tidak mau bergerak itu dia geraknya ya paling nggak kencang-kencang amat. Jadi geraknya di range itu aja ya. Jadi ternyata si Bollinger Band ini bisa ngasih tahu kita info tersebut. Caranya bagaimana? Nah, ini melibatkan keseluruhan bandnya teman-teman ya. Jadi dia melihat upper band dan lower band dan juga mid bandnya. Tetapi yang paling dominan yang kalian lihatnya adalah upper band dan lower bandnya saja. Middle bandnya digunakan hanya untuk patokan trennya saja seperti biasa. Oke. Jadi caranya kalian melihat ya upper band action atau pergerakan yang dilakukan dari si upper band dan juga lower bandnya ini. Kalau misalnya si upper band dan lower bandnya ini menyempit teman-teman ya, jadi atau kita bisa bilang squeezing ya, menyempit seperti ini,
itu berarti pergerakannya atau volatility dalam market itu dia rendah ya, atau geraknya di situ-situ aja. Kalian bisa perhatikan di bagian sini ya. Ketika dia menyempit, ini juga menyempit ke bawah, yang atasnya yang bawahnya menyempit ke atas, dan dia bikin ruangan space-nya itu sangat sempit seperti ini, space-nya kecil. Ini kalian bisa lihat pergerakan harga yang terjadi. Dia kecil-kecil sekali pergerakannya gitu ya. Ini namanya adalah squeezing, teman-teman ya. Jadi di Bollinger Band ini gerakan menyempit seperti ini antara upper band dan lower bandnya disebut squeezing. Ya. Jadi kalau misalnya si Bollinger Band-nya ini menunjukkan squeezing seperti ini, ya menyempit, ini juga menyempit ya. Kalau saya kasih contoh lagi, ini menyempit juga. Terus kemudian ini juga menyempit, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Terus ini menyempit juga, yaitu yang saya kontak-kontakin ini namanya squeezing, teman-teman ya, ketika dia menyempit. Oke. Itu berarti kondisinya volatility-nya rendah. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dia saling melebar, teman-teman ya, antara si upper band dan lower bandnya saling melebar, satu yang kalau upper bandnya bergerak ke atas, membuka ke atas, kalau yang lower bandnya membuka ke bawah, itu namanya adalah expanding, namanya actionnya namanya expanding. Jadi ada squeezing, ada expanding. Kalau expanding ini berarti nunjukin bahwa volatility yang ada di Bollinger, ada di market itu dia sedang bergerak, teman-teman, atau sedang trending atau sedang impulsif ya. Bisa dilihat dari pergerakan candlenya yang lebih besar daripada yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian compare pergerakan candle pas squeezing dan juga expanding, itu jauh berbeda. Kalau yang pada saat expanding di sini ini kan sudah mulai melebar ya, satu ini melebar ke atas, ini melebar ke bawah, dia range-nya juga spasinya jadi lebar. Kalian lihat ya, pergerakan candle jadi lebar-lebar, jadi besar-besar dan cenderung bergerak ke satu arah tertentu ya. Nah, so apa yang kita bisa manfaatkan? Oke. Ujung-ujungnya nanti dia akan menjadi, si Bollinger Band bisa menjadi momentum indikator. Kenapa? Karena kalau misalnya dia menyempit seperti ini, squeezing, itu bisa menjadi momentum kita untuk entry market. Kenapa? Karena pada saat squeezing nantinya harga ini akan expanding Bollinger Band-nya. Yang mana kalau misalnya kita entry pada saat dia harganya belum gerak, itu adalah sesuatu yang bagus. Itu adalah yang dicari oleh para trader. So, kalau misalnya saya boleh kasih saran, kalau misalnya kalian menggunakan Bollinger Band ini sebagai volatility indikator, kalian cari market-market yang lagi squeezing, terus kalian analisa kira-kira dia bakal expand-nya atau bakal nge-break-nya tuh kemana, apakah ke arah atas atau ke arah bawah, sehingga kalian tidak perlu nunggu lama-lama sebelum harga itu bergerak, dan kalian bisa mengambil opportunity atau mengambil keuntungan dari hal tersebut. Ya, itu tinggal nanti kalian gimana caranya menganalisa hal ini sehingga kalian bisa mendapatkan decision yang tepat. Ya, seperti itu. Dan juga Bollinger Band ini ternyata bisa di-compare, yang terakhir teman-teman caranya, itu bisa digabungkan atau bisa dikonfluenskan dengan yang namanya oscillator atau momentum indikator ya. Caranya seperti apa? Caranya itu gampang banget. Kalian tinggal lihat pada saat dia bergerak bullish, teman-teman ya. Kalian cek pada saat dia koreksi ke bawah dan dia kena ke lower bandnya, kalian cek apakah di sininya itu kena oversold, teman-teman. Jadi kalau pada saat trennya bullish, marketnya retrace kena lower bandnya, kalian make sure kena di RSI-nya dia kena oversold apa enggak. Kalau misalnya dia tidak kena oversold, kita kita tidak usah entry karena itu nanti hasil ke atasnya itu kurang maksimal. Tapi sebelumnya kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya dia itu turun dan kemudian dia kena oversold seperti kasusnya di sini, teman-teman, ini lagi bullish, kemudian dia down kena lower bandnya, terus ternyata di sini dia sudah kena oversold, teman-teman ya, di bagian sini. Nah, di bagian sini dia kena oversold. Kalian di sini kan kena lower bandnya ya di bawah, tapi di sini belum oversold, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Di candle berikutnya belum oversold, candle berikutnya belum oversold. Dia oversoldnya di mana? Pada saat dia di candle yang ini, ya yang merah bawah ini, dia oversold. Disitulah baru kita entry. Kalian bayangin di ini bisa nge-cut false signal tuh berapa banyak? Ini false signal semua nih. Ya kalau kalian cuman nggak compare dengan momentum indikator seperti RSI ini semua false signal, ya. Tapi ketika dia sudah dikonfirmasi dengan si indikator RSI, ini menjadi signals yang sangat brilliant. Kalian entry di daerah sini, kalian bisa lihat nih hampir sniper, teman-teman ya. Terus kemudian hasilnya up ya, bahkan bisa sampai 120 pips, tapi kita nggak usah muluk-muluk 120 pips. Kalian bisa ambil 60 sampai 70 pips saja, itu udah bagus. Oke. Nah, itu adalah caranya untuk mengkonfluenskan atau menggabungkan si Bollinger Band ini dengan si RSI. Oke.
Jadi kalau saya review tentang si Bollinger Band ini, yang pertama ya, ini adalah indikator yang versatile yang bisa kalian gunakan sebagai trend following indicator, bisa sebagai volatility indicator, bisa. Khususnya saya pribadi menggunakan si Bollinger Band ini hanya untuk volatility indicator, teman-teman ya. Dan yang ketiga, kalian bisa menjadikan momentum indikator dengan cara menggabungkan dengan area saya juga. Tadi saya seperti yang saya bilang, atau kalian mencuri start dengan cara kalian entry pada saat market squeezing sebelum dia berpindah menjadi expanding. Oke? Nah, ketiga hal ini adalah cara menurut saya untuk menggunakan Bollinger Band yang tepat, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain dan punya cara lain yang lebih brilian yang saya pun nggak tahu, kalian bisa komen di bawah biar kita bisa saling belajar dan saling sharing. Oke? Mungkin ini aja yang mau gue sharing di video atau materi kali ini. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Kita sekarang balik lagi ke kamera.